Oke, pertama kita akan mendefinisikan objek data. Kita ambil datanya akar sheet, di mana kita menggunakan fungsi mutet untuk menambahkan kolom height, yang bernama height, di mana dia bertipe faktor berdasarkan kolom cells, di mana apabila kolom cellsnya ini lebih besar dari 8, maka akan diberi nilai 1. Apabila tidak, akan bernilai 0. Lalu untuk kolomnya tersebut, kolom-kolom yang ada pada data ini akan diganti menjadi huruf kecil atau lowercase. Selanjutnya, di sini kita akan mendefinisikan objek tree, di mana objek tree ini menyimpan model pohon keputusan. Kita menggunakan fungsi tree di sini dengan variabel height sebagai variabel yang kita ingin prediksi, dengan variabel prediktornya adalah seluruh variabel selain cells dari data. Selanjutnya, untuk melihat ringkasan dari model tadi, kita bisa menggunakan fungsi summary. Ya, di sini variabel-variabel yang digunakan tadi, variabel prediktor, ada save logs, ada price, income, price, duration. Nah, di sini kita juga mendapatkan bahwa model itu ada 27 not. Di sini juga ada nilai residual mean difference-nya, itu merupakan ukuran seberapa baik model memprediksi data. Di sini diperoleh 0,4575. Selanjutnya ada nilai misclassification error rate. Di sini merupakan ukuran seberapa sering model memprediksi salah. Di sini nilainya 0,09. Kedua nilai ini, residual ataupun misclassification error, semakin nilainya rendah maka semakin baik model yang kita gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian model lagi, di mana kita akan melakukan pengambilan sampel data train dan data test dengan fungsi set sheet. Di sini kita akan mengambil sampel data train sebanyak 200, dan sisanya dari sisa data utama yang setelah dikurangi data train ini akan menjadi data test. Kemudian kita akan membuat pemodelan pohon decision tree dengan menggunakan fungsi tree, di mana kita akan memprediksi variabel height dengan seluruh variabel yang ada kecuali variabel cells. Nah, setelah ini kita akan bertujuan untuk membangun suatu model ini. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan test prediction yang akan divisualisasikan menggunakan tabel yang akan menghasilkan confusion matrix seperti ini. Dengan demikian, kita akan menghasilkan nilai true negatif, false positif, false negatif, dan true positif. True negatif adalah hasil dari di mana prediksinya adalah 0 dan hasil actual setelah melakukan pengujian adalah 0, maka kita mendapatkan hasil dari ujinya ini adalah 104. Lalu ada false positif, di mana kita akan memprediksinya adalah 1 dan hasil yang didapatkan adalah 0. Di sini kita mendapatkan false positif sebanyak 33. Lalu ada false negatif, di mana kita memprediksi 0 dan hasil actualnya adalah 1. Di sini kita mendapatkan false negatif yaitu 13. Lalu ada
true positif, di mana hasil prediksinya 1 dan hasil aktualnya juga 1. Di sini kita mendapatkan 50. Lalu setelah itu kita akan menghitung akurasi. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian algoritma pruning. Nah, di sini tuh kita akan melakukan pemangkasan pohon. Ya, dengan melakukan pemangkasan pohon ini kita dapat eh, memberikan hasil yang lebih baik. Nah, dalam pemangkasan pohon ini juga kita menggunakan fungsi CP3 dengan melakukan validasi silang untuk CP3 untuk menentukan tingkat kompleksitas pohon yang optimal. Nah, pemangkasan kompleksitas ini digunakan untuk memilih urutan pohon untuk mempertimbangkan klasifikasi memandu proses validasi silang dan pemangkasan. Ya, jadi di kode programnya seperti ini dan kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, dari hasilnya ini kita bisa melihat bahwa dari pemangkasan pohon yang kita lakuin, kita dapat melihat bahwa nilai terkecil yang terjadi ketika kita melakukan pemangkasan pohon yaitu sebesar 21 not terminal. Nah, selanjutnya itu dari ini kita akan melakukan eh, mengkoreksi eh, berapa tepatnya not terminal yang kita inginkan. Nah, di sini kita pangkas pohon dengan menggunakan prune dot miss class. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan pohon yang lebih optimal. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi outputnya text prediction itu eh, 0 dan 1. Dan selanjutnya kita akan menggunakan data Boston dari library MAS untuk kode ini. Ini kita gunakan. Jadi kode programnya seperti ini, dan kita ingin melihat summary-nya. Dan outputnya akan seperti ini. Di mana di sini ada distribusi residual dengan nilai minusnya itu, nilai terkecil yaitu minus 10, 10, 10,1800, kuartil pertamanya min 1,770 dan nilai tengahnya itu adalah minus 0,1775 nilai tengahnya, dan rata-ratanya ini 0, kuartil ketiganya ini adalah 1,9230 dan nilai maksimum ini adalah 16,5800. Baik, untuk mungkin untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke loh, stop dulu. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke fitting regression tree. Oke, nah di sini tuh Boston emas titik 2 Boston itu ini untuk menyimpan data tentang kota Boston ke dalam memori komputer. Lalu di sini ada set.sit ini membuat angka acak yang sama setiap kali eh, program dijalankan. Lalu train simple phrase dalam kurung Boston terus koma dot 5 ini mengambil 50% data secara acak dari dataset Boston dan menyimpan sebagai data latihan. Selanjutnya di sini ada train set diff Boston train. Nah, ini ini oke, ini untuk membuat data uji dengan menggunakan sisa data yang tidak termasuk dalam data latihan. Oke, di sini selanjutnya ada tree
train, tree, def, data sama dengan train, itu untuk membuat model yang memprediksikan harga median rumah, med, dengan berdasarkan variabel lainnya menggunakan pohon keputusan dari data latihan. Dan terakhir kini kita pakai summary dalam kurung tree train ini untuk membuat ringkasan tentang bagaimana model pohon keputusan bekerja dengan data latihan. Oke. Di sini outputnya kita bisa lihat kalau minimalnya itu -10,1800, lalu maksimalnya 16,5800. Dan selanjutnya, plot tree train ini membuat plot visualisasi dari pohon keputusan yang telah dibuat menggunakan model tree train. Plot ini akan menampilkan cabang, pohon, dan simpel-simpelnya. Lalu terakhir, text train, tree train, pretty sama dengan 0, check sama dengan 65. Ini untuk menambahkan teks pada plot pohon keputusan argumen pretty sama dengan 0, mengatur penempatan teks pada simbol-simbol secara manual, dan cek sama dengan 65 ini untuk mengatur ukuran teksnya agar tidak terlalu besar. Teks ini mungkin berisi informasi tambahan tentang nilai prediksi atau variabel yang digunakan dalam setiap simbol. Oke, ini berikut outputnya. Ini adalah visualisasi dari pohon keputusan. Oke, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan fitting regression pada model CV_tree. Di sini kita melatih model dari decision tree menggunakan data tree train, kemudian melakukan cross validation. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja model. Setelah itu, kita membuat plot dengan sumbu X-nya itu CV_tree size atau ukuran dari pohon keputusannya. Sumbu Y-nya itu merupakan CV_tree depth atau jumlah kesalahannya. Kemudian di sini geom_line itu membuat garisnya menjadi berwarna dark blue. Kemudian labs X atau judul dari sumbu X-nya itu tree size, judul untuk sumbu Y-nya itu number of errors, dan judul dari plot ini itu diberi judul CV error by tree size. Di sini kita bisa lihat pada plot semakin dia tinggi jumlah kesalahannya atau jumlah errornya, ukuran pohonnya itu mengecil, sedangkan ketika jumlah kesalahannya tinggi, maka jumlah atau ukuran pohonnya itu semakin besar. Selanjutnya, model decision tree yang sudah dilatih sebelumnya, kemudian digunakan untuk membuat prediksi pada data uji baru. Di sini data uji barunya itu diberi nama tes, new data sama dengan tes. Kemudian tes outcome, tes medv. Di sini medv-nya itu merupakan variabel target. Jadi di plot ini itu membantu kita untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi data yang tidak digunakan dalam data latih. Mungkin itu saja presentasi atau pemaparan dari kelompok kami tentang modul 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.